Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil review kami dari salah satu jurnal perencanaan wilayah kota dengan anggota kelompok 1. Daisy Silviana, 2. Muhammad Katami, 3. R. Akil Hamasuddin, 4. Tria Indah Agustina. Judul dari penelitian ini adalah pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya secara berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo. Nama peneliti ini adalah Yuli Asfiawati pada tahun 2014. Permasalahan yang diangkat yang pertama adalah masalah mengenai ekonomi lokal dan potensi lingkungan dalam jangka panjang di antara warga yang berada di wilayah sekitar Gunung Bromo, terutama di wilayah yang berada di Kabupaten Malang akibat dari bencana alam gunung berapi di tahun 2010. Yang kedua, untuk menggali potensi alam yang ada di kawasan Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo, agar dilestarikan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian. Setelah kami menganalisis, dapat disimpulkan tujuan penelitian tersebut yaitu 1. Untuk melakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang di kawasan Bromo, Kecamatan Poncokusumo yang memiliki potensi alam yang beragam, mulai dari pertanian serta wisata alam, sehingga menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui masalah yang dialami masyarakat setempat setelah terjadi bencana gunung berapi pada tahun 2010. Sumber artikel ini seperti yang sudah tertera di dalam PPT. Metode atau teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, konsep penataan ruang. Konsep penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, di mana dalam konsep penataan ruang ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan atau pengelolaan penataan ruang yang ada di kawasan Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo. Yang kedua, konsep rencana pola ruang. Konsep rencana pola ruang lebih menjelaskan rencana apa yang cocok dikembangkan di Kecamatan Poncokusumo ataupun di Kecamatan Poncokusumo lebih diarahkan untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, dan rencana kawasan strategis. Yang ketiga, konsep kawasan berkelanjutan dapat diartikan sebagai konsep peran serta sumber daya manusia secara berkesinambungan dan sistematis dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk membawa kawasan pada kondisi yang lebih baik pada masa yang akan datang dan memecahkan masalah kawasan pada saat ini. Yang keempat, konsep pengelolaan kawasan sekitar gunung berapi, di mana dalam konsep ini mempelajari karakteristik pemanfaatan ruang yang ada di kawasan gunung berapi untuk melindungi pelestarian dan fungsi taman nasional yang ada di Gunung Merapi. Kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi perlu dilakukan penataan yang bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan. Metode penelitian. Yang pertama adalah analisis kependudukan. Metode proyeksi penduduk yang digunakan pada Kecamatan Poncokusumo adalah regresi linier. Hal ini dilihat dari karakteristik pola pertambahan penduduk Kecamatan Poncokusumo cenderung linier. Yang kedua adalah analisis sarana dan prasarana. Dari analisis yang dilakukan peneliti, sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Poncokusumo sudah cukup memadai untuk masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut seperti sarana pendidikan, kesehatan, kebutuhan air bersih, dan adanya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah analisis ekonomi wilayah. Alam di Kecamatan Poncokusumo memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Melihat kondisi alam Kecamatan Poncokusumo yang sejuk, maka wajar bila komoditi hortikultura cukup berpotensi. Yang keempat adalah analisis pengelolaan lingkungan. Dari hasil analisis peneliti, masyarakat masih kurang melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada. Masyarakat perlu bimbingan dan pelatihan agar mau melestarikan alam yang ada di kawasan Bromo, Kecamatan Poncokusumo, agar terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
Yang kelima adalah analisis kesesuaian lahan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode analisis superimpose pada Kecamatan Poncokusumo, terdapat 12 kawasan budidaya dan 3 kawasan lindung. Hasil atau temuan. Yang pertama adalah adanya analisis permasalahan di beberapa hal. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara mengelola lingkungan yang sesuai. Yang ketiga, rencana pengembangan dan pemanfaatan kawasan. Yang keempat, mengetahui ragam potensi yang ada di kawasan Bromo, Kecamatan Poncokusumo. Kontribusi hasil penelitian tersebut terhadap perencanaan pembangunan wilayah. Dengan adanya penelitian yang dilakukan tersebut, mempunyai kontribusi bagi perencanaan pembangunan wilayah kota terutama di kawasan sekitar Gunung Bromo, seperti bagaimana melakukan pengelolaan sumber daya alam yang baik, mengembangkan sektor pariwisata yang lebih maksimal, agar terwujud kondisi lingkungan yang berkelanjutan akibat dari bencana gunung berapi yang terjadi pada tahun 2010, serta meningkatkan perekonomian masyarakat dari adanya ragam potensi alam yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.